Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kali ini aku pengen review beberapa buku karyanya dari penulis sekaligus akademisi di jurusan aku, yaitu karya Bapak Asep Ahmad Hidayat. Dan untuk buku-bukunya, ini dia. Jadi aku bakalan review 3 buku karya Bapak Asep Ahmad Hidayat ini, dimulai dari sini. Yang pertama yaitu buku Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Buku karya Bapak Asep Ahmad Hidayat ini menjelaskan tentang dunia tasawuf dan tarekat dalam Islam itu seperti apa, dengan pendekatan yang lebih seimbang gitu antara dimensi sejarahnya, doktrinnya, hingga praktik-praktik spiritualnya juga. Nah, dalam buku ini penulis mengambil mengutip dari Kip Ryan Rice bahwa tasawuf itu bagaikan pohon besar gitu. Penulis juga ngebuka ruang pemahaman bahwa tasawuf itu kayak bukan sekedar ajaran mistik aja gitu, tapi tasawuf itu sebuah perjalanan spiritual yang mengakar kuat dalam berkembang dalam sejarah umat Islam gitu. Jadi secara garis besar, buku ini tuh kayak ngebedah konsep dasar tasawuf itu sebagai jalan praktis, bukan sekedar wacana teoritis saja gitu. Tujuan utamanya yaitu untuk mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta atau kepada Allah SWT melalui proses pensucian jiwa itu. Jadi dalam buku ini tidak hanya mengulas esensi ajaran tasawufnya saja, tapi juga mengupas perkembangan sejarahnya dari berbagai wilayah dunia Islam yang ada di seluruh negara gitu. Penulis buku ini mengajak pembaca untuk menelusuri perjalanan tasawuf dari berbagai dunia. Ada Arab, Persia, India, hingga Nusantara sendiri. Penelusuran ini tuh dilengkapi dengan beberapa tokoh-tokoh juga gitu. Ada seperti Al-Ghazali, Ibnu Al-Arabi, dan tokoh-tokoh lainnya juga. Nah, keunggulan dari buku ini menurut aku ada pada penyajian yang lebih komprehensif dan juga kontekstual. Jadi dalam buku ini gak hanya menyoroti sisi tentang tasawufnya juga, tapi penulis juga berani untuk mengangkat kasus-kasus yang kontroversial kayak ajaran hulul dan wihdatul wujud serta dinamika antara tasawuf dan syariat Islamnya seperti apa gitu. Selanjutnya buku yang kedua yaitu buku Studi Kawasan Dunia Islam karya dari Bapak Asep Ahmad Hidayat. Buku ini merupakan salah satu referensi penting dalam memahami dinamika sosial, politik, budaya, bahkan keagamaan di berbagai kawasan yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Buku ini juga memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh tentang wilayah-wilayah yang strategis dalam dunia Islam, mulai dari Timur Tengah, Afrika Selatan, Afrika Utara, Asia Selatan, Asia Tenggara, bahkan hingga kawasan Sub-Sahara dan juga Eropa. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pengertian dasar kawasan itu apa dalam kajian geopolitik dan juga keislaman. Kemudian juga mengkaitkan dengan latar belakang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di berbagai belahan dunia. Jadi buku ini tuh gak hanya menekankan kepada aspek historisnya saja gitu, tetapi juga menyuguhkan analisis kontemporer mengenai kondisi sosial politik di masing-masing wilayahnya. Keunggulan utama dari buku ini, menurut aku ada pendekatan yang interdisipliner, yang mencakup pada aspek sejarah, politik, ekonomi, bahkan hingga hubungan-hubungan internasional. Misalnya dalam membahas Timur Tengah, penulis itu nggak hanya membicarakan tentang asal-usul Islam, tetapi juga konflik-konfliknya seperti apa gitu. Buku ini juga memperkenalkan tokoh-tokoh pemikir organisasi keislaman dan juga gerakan sosial politik yang berpengaruh di masing-masing kawasannya. Sehingga para pembaca itu nggak hanya memahami geografi dan demografi juga, tetapi juga perkembangan ideologi dan praksis Islam di era modern itu seperti apa gitu. Yang ketiga, buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Buku karya Bapak Asep Ahmad Hidayat ini merupakan
sebuah buku kontribusi penting dalam memahami dinamika sejarah sosial umat Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya untuk komunitas muslim minoritas dari etnis-etnis yang ada di Melayu. Kawasan Nusantara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, serta sejumlah wilayah dengan populasi muslim minoritas seperti Thailand Selatan, Kamboja, Vietnam, dan Filipina Selatan itu menjadi fokus utama dalam kajian buku ini. Penulis juga memulai dengan menjelaskan berbagai teori masuknya Islam ke Nusantara, baik itu melalui jalur perdagangan, dakwah, bahkan peran dari jaringan sufi dan tarekat itu. Sehingga pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana sih Islam itu berinteraksi dan berasimilasi dengan budaya lokal. Untuk bagian inti dari buku ini itu ngebahas tentang sejarah perkembangan komunitas muslim minoritas di dua kawasan utama, yaitu kawasan daratan dan juga kawasan maritim. Nah, di tengah tekanan politik, sosial, dan konflik identitas, kelompok muslim Melayu ini tetap mampu gitu untuk mempertahankan tradisi keislaman mereka yang berlandaskan mazhab Sunni. Dan di bagian akhir, penulis itu memberikan refleksi tentang prospek masa depan komunitas ini di tengah tantangan globalisasi, modernisasi, dan politik identitas yang semakin kompleks. Nah, jadi itu dia review beberapa buku dari karya Bapak Asep Ahmad Hidayat. So, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.